Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Guru doakan dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Pembelajaran 1. Amatilah gambar yang sudah Bu Nisa sajikan. Nah, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Bagus. Sudah makan makanan sehat ya kalian semua? Nah, dari gambar tersebut dan yang sering kita konsumsi setiap hari yaitu makanan sehat. Sebutkan contoh-contoh makanan sehat yang menurutmu sehat. Nah, contohnya adalah buah-buahan, sayuran, susu, dan daging. Kemudian, apakah kriteria dari makanan sehat itu? Makanan sehat itu mengandung 4 sehat 5 sempurna, yaitu mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan yang sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh betul, oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga menghasilkan susu? Bagus, rumput ya. Jenis makanan apa dan bagaimana sapi mencerna makanannya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, hewan sapi disebut juga dengan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memahami memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah baik. Contohnya adalah sapi kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Nah, kita dengarkan yuk penjelasan Bu Nisa dulu mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia secara seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi seperti berikut. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan, yaitu yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput
atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam berproses pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lambung sapi. Karena lambung sapi itu berbeda dengan manusia loh anak-anak, ukurannya jauh lebih besar. Sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari lambung sapi yuk. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, anak-anak pernah tidak mengamati sapi yang sedang duduk misalnya? Pasti dia sambil ngunyah ya, karena sapi itu mengunyah makanannya 2 kali. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian yang kedua, yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerab dan protoza. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penjaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Yang ketiga adalah omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, yang keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata dalam pembelajaran tadi, mohon dimaafkan ya anak-anak. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.